Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil Mustafa wa ahli baitih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanyalah miliknya. Kepadanya kita memohon perlindungan dan pertolongan. Salat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Al-Mustafa dan keluarganya. Pada pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam wacana dekat dengan Islam, Familiar with Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah eksposisi dengan judul Ada Apa Dengan Hidup Ini. Kita akan berangkat dari statement langit yang tercantum dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami tidak menjadikan bumi ini dan perhiasan di dalamnya kecuali untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Para pemirsa yang budiman, bila kita melihat realitas kehidupan ini, ternyata serba berpasangan. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada bumi dan ada langit, ada senang dan ada duka, ada tangis dan ada tawa, ada mudah dan ada sukar, ada cantik dan ada yang tidak, ada yang baik dan ada yang buruk, ada sahabat, ada lawan, ada pembangkang dan ada yang taat. Begitu seterusnya. Mengapa kehidupan ini semuanya dibuat berpasangan? Apakah tidak saja dibuat semuanya menjadi seragam? Kalau Anda seorang penulis cerita, apakah penulis novel atau drama, maka Anda akan mengerti tentang hal itu. Kita saja hanya sebagai penikmat karya sastra akan merasakan betapa hambarnya bila dalam cerita itu monoton dan tidak ada pertentangan antara yang baik dan yang buruk, atau adegan perlawanan demi perlawanan. Dan dari situ kita pun akan melihat bagaimana karakter yang baik dan karakter yang buruk memerankan perannya masing-masing. Kita tidak bermaksud menyamakan Tuhan dengan penulis karya sastra. Tidak sama sekali. Tuhan adalah pencipta kehidupan ini. Tentu dia punya maksud dan rencana yang indah bagi manusia sehingga kehidupan ini dibuat berpasang-pasangan. Para pemirsa yang budiman, manusia adalah khalifatullah atau wakil Tuhan. Dia dicipta oleh penciptanya sebagai wakil Tuhan, sebagai khalifatullah. Karena itu Tuhan ingin mengetahui bobot dari ciptaannya itu. Bila Tuhan digambarkan sebagai seorang guru, kita ilustrasikan Tuhan sebagai seorang guru, maka muridnya adalah objek yang diinginkan sebagai murid yang cerdas dan patuh. Apakah ia sanggup menjawab atas semua pertanyaan dari sang guru? Para pemirsa yang berbahagia, lalu mengapa Tuhan membuat keadaan manusia itu antara satu dengan lainnya berbeda? Bukankah itu berarti akan mengurangi kemampuan masing-masing orang? Mengapa ada manusia yang lahir sebagai orang yang tampan dan sempurna, baik dari sisi lahir maupun sisi batinnya?
Lalu bagaimana dengan mereka yang lahir secara cacat? Justru inilah yang disebut dengan ujian hidup. This is a testing of life. Dua keadaan yang berbeda itu bukanlah mengurangi bobot mereka. Keduanya sama-sama baik, tergantung bagaimana manusia mensikapi kondisinya itu. Sekali lagi, Tuhan dalam hal ini sesungguhnya sedang membuat panggung kehidupan ini sebagai medan ujian pada setiap orang, walau keadaan mereka dibeda-bedakan. Para pemirsa yang berbahagia, memang realitas kehidupan ini, bila kita melihatnya secara sepintas, adalah sulit untuk kita pahami. Mengapa manusia diberi posisi sebagai khalifah, tapi keadaan mereka dibedakan sehingga seolah-olah ada yang diuntungkan dan tidak diuntungkan. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang berdarah biru dan ada yang hanya sebagai rakyat jelata. Ada yang perawakannya tinggi, sempurna, tapi ada yang perawakannya justru malah tidak. Ya, itu sepenuhnya otoritas Tuhan, wewenang Tuhan untuk membuat kehidupan itu menjadi seperti ini. Namun, bila manusia jeli dan teliti memahami, barulah mereka akan mengerti hakikat kehidupan ini. Para pemirsa yang berbahagia, bila manusia terus mempertanyakan kebijakan Tuhan itu, tapi di luar informasi yang diberikannya langsung, maka manusia tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah merasa puas selamanya. Bila manusia mempertanyakan kebijakan Tuhan dan mereka berusaha untuk mencari jawaban selain dari jawaban Tuhan langsung, maka mereka tidak akan pernah puas selama-lamanya. Tidak akan pernah puas selama-lamanya. Oleh sebab itu, manusia sebaiknya merujuk pada informasi ilahi. Para pemirsa yang berbahagia, bila kita merujuk pada statement Al-Quran, sebagaimana disebut di awal pembahasan ini, tegas Allah mengatakan bahwa kehidupan ini dengan segala perhiasannya adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang terbaik, betapapun kondisi mereka berbeda-beda. Mereka adalah wakil Tuhan. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjut lagi pembahasan ini pada kesempatan berikutnya, dan kita akan berusaha mencari jawaban apa dan bagaimana kita menghadapi keadaan hidup yang berbeda-beda ini, dan kita bisa lolos di dalam ujian ilahi ini. Demikian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.